Chapter 1025, Xiaoyan menerima tantangan. Suara tua yang terhormat itu dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Seluruh lingkungan menjadi benar-benar hening saat terdengar. Ekspresi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup melambai, menampakkan ketercengangan yang benar-benar seperti hilang akal. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Kebingungan melanda. Namun, tekanan dari kata-kata Feng Zunxie tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Duqi ini yang berani meragukan pernyataan seorang elit Dozuan. Di tepi arena, Mu Qinglue juga melebarkan mulut kecilnya. Saking termangannya saat dia melihat ke tempat Feng Zunxie duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunxie yang begitu serius dan mudah mengungkapkan emosinya yang begitu jelas. Meskipun telah berlatih di bawah bimbingannya selama bertahun-tahun, dia dengan jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunxie saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh pavilion angin petir. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut pada pavilion petir angin. Perseteruan kedua faksi besar ini akan berakibat peperangan benar-benar akan cukup menakutkan. Terlepas dari konsekuensi yang begitu serius, Feng Zunxie telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiaoyan kemarin dulu di Pegunungan Mata Surga, seorang murid teman lama. Alis Mu Qinglue yang mengernyit menjadi makin merapat dan dia merasa sedikit bingung. Meskipun Feng Zunxie memiliki banyak temat, hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan pavilion angin petir. Siapa teman lama ini? Mu Qinglue bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, kecuali Xiaoyan, agak bingung dan terkejut. Suasana tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang bergolak di langit perlahan-lahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut beberapa saat sebelum Lei Zhongxie di kursi istimewa akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci ke Feng Zunxie sambil menuntut dengan suara yang dalam. Feng Zunxie, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya semua orang bisa mendengar gurat kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zhongxie. Kekeh Feng Zunxie, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik. Jiang Zunxie sama tertegun juga karena ini. Dia juga tidak menyangka Feng Zunxie akan melangkah maju. Selain itu, dia bersikeras sampai-sampai di mana tidak ada jalan untuk berdamai. Mata Huang Quan Zunxie berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunxie telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya kembali. Emosi penuh haru tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Sebaliknya, pandangannya menatap langsung ke udara tempat Xiaoyan berdiri. Suaranya parau, kamu dan dirinya, apa hubunganmu dengannya? Dengan membiarkan seorang elit dozo mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun dapat menilai bahwa barang yang telah dilemparkan Xiaoyan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah senior tua Feng Zunxie ini. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiaoyan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunxie, berkata dengan suara yang membawa kebanggaan, guru dan murid. Feng Zunxie sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Ada kebaikan dalam tatapannya pada saat dia melihat pada Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, kamu perlu memberi saya bukti. Xiaoyan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segal api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api dingin tulang purba. Mata Feng Zunxie terkejut saat melihat nyala api kecil berwarna putih. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada di sana. Ketika dia dalam keadaan kritis, kemungkinan Feng Zunxie saat ini tidak akan. Feng Zunxie tentu saja menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, samar-samar dia bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab, yang memenuhi ke dalam jiwanya dari segal api di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu,
Dia mengerti bahwa bone chilling flame atau api dingin tulang purba ini harus menjadi sesuatu yang disimpan oleh teman lamanya secara sukarela di tubuh Xiaoyan daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Apalagi semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Feng Zunxue perlahan mengangkat kepalanya sembari dia menghirup napas. Suaranya paruh saat dia berkata, "Senior tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini." Xiao yang terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunxue. Tampaknya teman baik ini yang dibicarakan oleh guru terus-menerus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak akan hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, paling tidak dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik. Feng Zunxue menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa pelan. "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil saya dengan sebutan ini. Aku yang sepuh ini dipanggil Feng Xian. Saya tidak akan membicarakan hubungan saya dengannya secara rinci. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggap saya yang sepuh ini sebagai gurumu kelak." Dengan status Feng Zunxue di Central Plains, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qinluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun lamanya. Apalagi itu pun karena hubungan yang dia miliki dengan klannya gadis Mu Qinluan itu. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid guru, menyapa sesepuh senior Feng. Xiaoyan juga bukan orang yang bodoh. Dia tentu saja mengerti oleh karenanya buru-buru menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunxue tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan pandangannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunxue. Sambil menyeringai, dia berkata, "Lei Zunxue, aku bisa mengalah kepadamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, pavilion angin petir tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Ini adalah masalah antara pavilion angin petir dan dia. Jika Feng Zunxue bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita." Lei Zunxue menatap tajam ke arah Feng Zunxue saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunxue menjawab. Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiaoyan gemetar. Lei Zunxue mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mencengkeram sandaran tangan kursinya. Dia tidak menyangka Feng Zunxue yang biasanya tenang bersahaja memiliki sikap yang keras menantangnya hari ini. Feng Zunxue adalah orang yang telah terkenal paling lama dahulunya di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membahasnya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 dozuan. Bahkan Lei Zunxue sedikit takut padanya. Dampak perang antara 2 pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunxue, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, apa hubungan orang ini dengan Feng Zunxue? Mengapa Feng Zunxue melindunginya dengan segenap kemampuannya? Mata Lei Zunxue jelas suram dan serius. Namun, pertanyaannya ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunxue perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam tampak membawa sutas guntur saat bergema di langit dengan keras. Feng Zunxue, Xiao yang diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion angin petir dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana pavilion angin petir? Saya akan melakukan sesuatu di masa depan. Ekspresi Feng Zunxue seperti sumur tak berdesir. Lupakan tentang ini. Bahkan jika Xiaoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan menderita kerugian hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain karena dia adalah murid dari Yao Lao. Kata-kata Lei Zunxue terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar Central Plain. Asalnya dari luar wilayah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Do itu semua akan mencari kematian mereka sendiri? Teknik tubuh ilusi 3000 petir, lagi pula, telah diambil kembali oleh kepala pavilion utara. Saya pikir dia harusnya menyadari ini. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit muram. Matanya menatap Xiaoyan dengan kejam. Namun, dia tidak berani menyerang secara sembarangan kali ini. Feng Zunxue ada di samping Xiaoyan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus.
Fei Tian masih cukup takut pada ahli seperti Feng Zhongxue. Lei Zhongxue tidak ambil pusing pada kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zhongxue. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, kemungkinan masalah hari ini akan terhambat tanpa jalan keluar. Ini bukanlah sesuatu yang dia senang lihat, terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua pavilion. Mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Jari Lei Zhongxue dengan lembut mengetuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dia samar-samar berkata, masalah ini seyogianya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan Pavilion Angin Petir. Mengapa kita tidak melakukan ini? Demi wajah Feng Zhongxue, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kita berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana pendapatmu? Mata Feng Zhongxue tertunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah kemudian segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zhongxue juga menyuram setelah dia ditolak oleh Feng Zhongxue. Dia berkata, kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zhongxue? Apakah Anda ingin Pavilion Angin Petir saya tidak melakukan apa-apa dan melepaskan Xiao Yan? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mari kita bicara dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik membuatnya bertarung. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Jiang Zhongxue tersenyum dan berbicara ketika dia melihat bahwa suasananya tidak benar. Apakah Jiang Zhongxue bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan bertarung? Lei Zhongxue menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jiang Zhongxue menyeringai dan menganggun. Matanya menatap Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zhongxue tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Zhongxue sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum langsung menganggun. Matanya menatap Feng Zhongxue saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Karena Feng Zhongxue berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, saya akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Pavilion Angin Petir akan lunas. Bagaimana menurutmu? Tentu saja prasyarat untuk pertarungan ini adalah dilarang menggunakan kekuatan spiritual. Lei Zhongxue melirik Xiao Yan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zhongxue ragu sejenak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Kemungkinan bahkan King Luan bukanlah tandingannya di antara generasi yang sama yang hadir. Namun, situasi ini adalah batas yang ingin diberikan Pavilion Angin Petir. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara Feng Zhongxue ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut melangkahkan kakinya saat dia memasuki arena. Mata cantiknya beralih pada Xiao Yan. Suaranya yang jernih dan sejuk berisi keangkuhan saat itu terdengar perlahan. Feng King Er dari Pavilion Angin Petir, Xiao Yan. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang montok dan berisi. Dia tersenyum. Keangkuhan melonjak dari hatinya. Dia tentu saja menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zhongxue. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Saya akan menerima tantangan Anda. Tertawa nyaring yang jelas, penuh dengan kebanggaan, terdengar. Bersambung ke chapter 1026. Pertarungan final melawan Feng King Er.